saya Lilis Jeslia Zai, NIM 1961201130, kelas manajemen 41 SDA Perubahan. Saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar perubahan. Menurut saya, perubahan adalah suatu kemajuan untuk berkembang dari yang biasa menjadi luar biasa, di mana perubahan itu sendiri mengalami proses yang panjang untuk mampu berkembang dengan ide-ide dan inovasi yang dikemukakan untuk melahirkan perubahan itu sendiri. Jadi, intinya perubahan adalah suatu kemajuan atau perubahan yang baru untuk lebih berkembang. Cara mengelola perubahan itu sendiri dengan keberanian, imajinasi, dan komitmen. Keberanian adalah suatu pengambilan keputusan yang harus dilakukan secara berani untuk dapat menciptakan perubahan itu sendiri. Dan kedua yaitu imajinasi, diperlukan untuk melihat ke arah mana perubahan itu yang akan dituju. Dan ketiga, komitmen. Komitmen dilakukan agar perubahan itu sendiri tetap fokus dan menjadi perubahan yang baik, di mana perubahan akan menjadi sesuatu yang berguna bagi organisasi atau perusahaan untuk mengalami tingkat di mana jauh lagi lebih baik. Penyebab perubahan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu perubahan yang terjadi di luar perguruan tinggi atau di sekitar lingkungan perguruan tinggi. Dan faktor internal adalah perubahan yang terjadi di dalam lingkungan perguruan tinggi, seperti persoalan hubungan antara komponen perusahaan, B. persoalan terkait dengan mekanisme kerja, dan persoalan keuangan. Yang menjadi pendorong akan pentingnya arti sebuah perubahan adalah 1. Perubahan teknologi yang terus meningkat. 2. Persaingan semakin insentif dan menjadi lebih global. 3. Pelanggaran semakin banyak tuntutan. 4. Profil demokratis negara berubah. 5. Privatitas bisnis untuk atau milik masyarakat yang terus berlanjut. 6. Pemegang saham yang lebih banyak nilai. Tahapan-tahapan perubahan yaitu tahapan 1, identifikasi perubahan. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling menentukan dalam suatu organisasi. Organisasi tersebut mesti mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi. Tahapan 2, perencanaan perubahan. Pada tahapan ini harus dilakukan analisis mendalam mengenai organisasi tersebut, baik berkaitan dengan teknis serta pemilihan strategi umum dalam perubahan. Tahapan 3, implementasi perubahan. Dalam tahapan ini akan terjadi proses pencairan perubahan dan pembukuan yang diharapkan. Tahap keempat, evaluasi dan umpan balik. Diperlakukan data lengkap untuk melengkapi evaluasi. Oleh karena itu, dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil dari evaluasi tersebut dapat diumpan balik kepada tahapan 1 sehingga dapat dari perubahan tersebut bisa dirasakan bersama. Dan ada juga kalimat yang mengatakan, ubahlah dirimu, dunia berubah di tanganmu. Yang artinya, mari kita memperbaiki diri, mengubah diri kita menjadi lebih baik, di mana setiap individu memiliki peranan yang sangat penting bagi perubahan di dunia ini. Contohnya saja generasi muda sekarang disibukkan dengan yang namanya teknologi HP atau gadget. Mereka menjadi kurang kepedulian untuk memikirkan diri sendiri dan mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada.
Tidak ada yang dapat mengubah mereka kecuali diri mereka sendiri, yang artinya dalam diri seseorang terdapat potensi besar untuk menjadi motor perubahan. Tinggal bagaimana remaja sekarang ini menjaga, mendidik, dan menumbuhkan rasa perubahan dan rasa penasaran itu untuk menggali potensi di dalam diri mereka sendiri.